Hai, selamat datang kembali di Sinema Singkat, destinasi terbaik buat kamu yang suka alur cerita film dari yang seru, menegangkan sampai yang bikin merinding. Bayangkan sebuah liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Inilah yang menimpa sekelompok orang ini. Demi sampai lebih cepat ke tujuan, mereka memilih sebuah jalan pintas. Namun, satu belokan kecil itu menjadi awal dari teror yang tak pernah mereka rencanakan. Sebuah keputusan kecil memilih jalan pintas di tengah hutan terpencil berubah menjadi kesalahan fatal. Di balik pepohonan lebat dan jalanan sunyi ini, tersembunyi dunia yang tak pernah tersentuh hukum. Tempat manusia hidup dengan cara yang menyimpang dan menjadikan orang asing sebagai buruan mereka. Satu belokan yang keliru membawa mereka masuk ke wilayah terlarang, di mana bertahan hidup bukan lagi soal keberanian, melainkan soal siapa yang lebih dulu diburu atau memburu. Inilah dia Wrong Turn. Di awal cerita, kita melihat dua orang mahasiswa yang sedang menikmati hobi ekstrem mereka, panjat tebing di tengah alam bebas. Awalnya, semua terlihat biasa saja, seperti petualangan seru yang sering mereka lakukan. Rich berhasil naik lebih dulu sampai ke atas tebing. Sementara itu, Haley masih tertahan di bawah. Tangannya gemetar saat mencoba meraih tepian terakhir. Dengan napas tersengal, Haley berteriak, meminta Rich melemparkan tali dan menariknya naik. Tapi sekeras apapun Haley berteriak, Rich tidak kunjung merespon. Hutan terasa terlalu sunyi, seolah ikut menelan suara teriakan itu. Beberapa saat kemudian, Rich akhirnya muncul di atas tebing. Namun ada yang tidak beres. Dari tubuhnya, cairan merah kental menetes perlahan. Saat Haley mendongak dan menyadari apa yang sebenarnya terjadi di atas sana, dari atas tebing, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik paksa tali yang menopang tubuh Haley. Tubuhnya terseret naik secara kasar, membentur tepian-tepian batu tanpa ampun. Rasa sakit menjalar, tapi rasa takut jauh lebih besar. Haley panik, dia berusaha melepaskan pengait yang menahan tubuhnya. Dia tahu, apapun yang ada di atas sana bukanlah manusia biasa. Dengan nekat, Haley memotong sendiri tali karmantel miliknya. Kini dia hanya bergantung pada kekuatan tangan dan sisa tenaga yang hampir habis. Dengan susah payah, tangannya mencoba meraih tali milik Rich yang masih menjuntai, namun tubuhnya tak lagi mampu bertahan. Pegangannya lepas dan Haley pun terjun bebas. Tepat di depan wajahnya, dia melihat tubuh Rich tergeletak tidak bernyawa. Matanya kosong menatap kehampaan. Dari atas tebing, terdengar suara tawa melengking memecah sunyinya hutan. Haley tak menoleh lagi. Dengan sisa tenaga, dia berlari masuk ke dalam hutan menuju tempat mobil mereka terparkir. Namun nasib buruk belum berhenti. Kakinya tersandung sesuatu. Tubuhnya terhempas ke tanah, dan kali ini dia tak lagi mampu berdiri apalagi berlari. Jalan lintas Grand Barrier Backcountry, West Virginia. Dari radio mobil, penyiar setempat menyampaikan kabar bahwa dua orang mahasiswa, Richard dan Haley, masih belum diketahui keberadaannya sejak hari Senin lalu. Suara itu terdengar samar, tenggelam di antara desis frekuensi. Chris yang duduk di balik kemudi langsung mematikan radio. Dia menggantinya dengan kaset tape favoritnya. Tak ingin memikirkan kabar orang hilang, Chris justru menekan pedal gas lebih dalam, memacu Ford Mustang 1967 miliknya melaju kencang di jalanan sepi. Namun baru beberapa meter berpacu, mesin mobil perlahan melambat. Dari kejauhan terlihat kemacetan panjang yang tak bergerak sama sekali. Berdasarkan informasi yang ia terima dari seorang supir truk, kemacetan ini disebabkan oleh sebuah truk pengangkut bahan kimia yang terguling dan mengalami kebocoran. Dengan wajah kesal, Chris memutar balik mobilnya. Ia segera menelepon Doris, memberitahu bahwa wawancara dengan Tuan Keller kemungkinan harus ditunda karena kemacetan parah di perjalanan menuju kota Raleigh. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, sambungan telepon terputus. Chris menghela napas semakin jengkel. Di kejauhan, sebuah papan penunjuk pom bensin terlihat di pinggir jalan. Tanpa banyak pikir dan hanya berbekalkan keyakinan, Chris membelokkan Mustangnya ke arah jalan pedesaan itu. Sesampainya di tempat itu, Chris langsung merasa ada yang janggal. Sepanjang jalan masuk menuju pom bensin, terlihat banyak mobil tua terparkir tanpa pemilik. Tempat itu ternyata hanya ditinggali oleh seorang pria parubaya. Dengan langkah terburu-buru, Chris langsung menuju telepon umum. Namun harapannya pupus, telepon itu mati. Chris kemudian bertanya, sebagai orang lama yang sudah tinggal di sini, apakah pria itu tahu jalan pintas untuk menghindari kemacetan di jalan lintas? Jawaban pria itu singkat dan dingin. Dia tidak tahu jalan alternatif apapun.
Tak puas, Chris mencoba melihat peta yang tertempel di dinding. Beruntung, ada sebuah jalur kecil yang melintasi hutan, persis memotong jalan raya yang sedang macet. Pria tua itu langsung memperingatkan, jalan itu sudah lama jarang dilewati orang, kemungkinan rusak dan sebaiknya dihindari. Tapi Chris sudah dikejar waktu. Peringatan itu ia abaikan. Tanpa ragu, ia kembali ke mobil dan memilih jalan tersebut. Take care, okay? You're the one gonna need to take care. Tak lama kemudian, Chris tiba di sebuah persimpangan. Dengan asumsi sederhana, ia memutar setir ke kiri. Jalanan semakin sepi. Untuk memecah kesunyian, ia berniat memutar musik sambil memacu mobil lebih cepat, hingga perhatiannya teralihkan oleh seekor rusa yang tergeletak di pinggir jalan. Dan detik berikutnya, Ford Mustang yang melaju kencang itu menghantam bagian belakang sebuah mobil yang terparkir tepat di tengah jalan. Dari balik pepohonan, sekelompok remaja muncul perlahan. Mobil yang ditabrak Chris, sebuah Land Rover, ternyata milik salah satu dari mereka. Dengan gugup, Chris segera meminta maaf. Ia mencoba menjelaskan bahwa mobil itu tidak terlihat setelah tikungan. Namun satu pertanyaan akhirnya keluar dari mulutnya. Kenapa mobil kalian diparkir di tengah jalan seperti ini? Salah satu dari mereka akhirnya menjelaskan penyebabnya. Ban mobil mereka bocor. Menurut Francie, ada seorang yang sengaja menebarkan kawat di tengah jalan. Kawat itu tampaknya diikat ke pohon seperti jebakan untuk kendaraan yang lewat. I can't believe someone just dropped it. Carly lalu teringat sesuatu. Dia merasa sempat melihat pom bensin tidak jauh dari sini. Mungkin mereka bisa meminjam telepon umum di sana. Namun Chris langsung memotong ucapannya. Telepon di tempat itu tidak bisa digunakan sama sekali. Meski begitu, beberapa dari mereka tetap memutuskan kembali ke jalan utama untuk mencari pertolongan. Chris ikut bersama mereka, sementara itu Francie dan Evan memilih tinggal di sini menjaga mobil yang rusak. Dalam perjalanan, Chris mencoba memecah keheningan dengan bertanya, apa sebenarnya tujuan mereka datang ke hutan ini? Scott menjawab santai, awal rencananya hanya ingin camping, tapi rencana sederhana itu berubah dan kini mereka malah tersesat jauh di tengah hutan. Kita tinggalkan mereka sejenak. Francie dan Evan tampak menikmati waktu berdua. Mereka menghisap tumbuhan yang membuat pikiran mereka melayang bebas. Di beberapa tempat, hal seperti ini memang lumrah, bahkan legal. Ada satu pepatah yang bilang, pacaran jangan berdua-duaan, karena biasanya orang ketiga adalah setan. Dan tanpa mereka sadari, dari balik pepohonan, sesuatu memang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Now get them trousers off, boy. Don't be a sissy. Kita kembali ke Chris dan yang lainnya. Dalam perjalanan itu, ketiga sahabat ini akhirnya tahu bahwa Chris adalah seorang calon dokter. Medical school, they make you work on animal cadavers before you get to the real thing. Well, they said you were hungry, Carly. Dia sedang dikejar waktu dan harus segera sampai di kota Raleigh secepat mungkin. Sementara Chris dan Jesse berjalan di depan, Scott dan Carly tertinggal sedikit di belakang. Percakapan mereka berubah lebih pribadi tentang masa depan, ya tentang pernikahan mereka. Scott ingin mereka menikah di Meksiko, liburan panjang dan jauh dari segalanya, sekaligus berbulan madu. Mereka tertawa kecil tanpa sadar bahwa hutan ini sedang mendengarkan, dan tidak semua rencana akan pernah terwujud. Di sela percakapan mereka, Scott tiba-tiba berhenti melangkah. Dari kejauhan, ia melihat cahaya api yang masih berkobar di tengah hutan. Itu artinya seseorang baru saja berada di sana. Scott berteriak menanyakan apakah ada orang di balik pepohonan. Namun tak ada jawaban. Tak ada satupun yang muncul. Meski begitu, satu hal yang pasti, api tidak mungkin menyala dengan sendirinya. Chris langsung memasang sikap waspada. Ia meminta mereka mempercepat langkah. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sementara itu di tempat lain, Francie dan Evan terlihat sibuk mencari apapun yang bisa mereka makan. Hutan terasa tenang, terlalu tenang bahkan, hingga Evan mendengar suara samar dari balik pepohonan. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Evan berjalan menjauh mengikuti sumber suara tersebut. Evan? Namun Evan tak pernah kembali. Dengan perasaan campur aduk antara ragu dan cemas, Evan? Francie akhirnya masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Beberapa langkah kemudian, ia melihat sesuatu di tanah. Salah satu sepatu Evan telah terlepas. Jantungnya berdegup kencang. Tak jauh dari sana, tergeletak segumpal daging berlumuran darah. Francie menatapnya dengan tubuh gemetar. Itu adalah bagian dari tubuh Evan. Darah meresap perlahan ke dalam tanah. Panik, Francie mundur perlahan. Namun sebelum sempat berbalik arah, dalam hitungan detik, tubuh Francie terangkat dengan mudahnya seolah tak berbobot. Dan yang paling mengerikan, sebuah benda tajam sudah tertancap di mulutnya. Pria itu menariknya dengan kasar, merobek wajah Francie tanpa ampun. Siapakah sosok bertubuh besar itu? Dan apakah Evan mengalami nasib yang sama?
Kita kembali ke Chris dan yang lainnya dulu. Mereka akhirnya tiba di sebuah tebing curam, jalan buntu. Tak ada pilihan lain selain berbalik arah, kembali masuk ke hutan untuk mencari jalur menuju jalan utama. Hingga akhirnya di tengah hutan yang gelap, mereka menemukan sebuah pondok tua. Aura horor langsung terasa begitu kuat. Di halaman pondok itu terparkir banyak mobil bekas. Sunyi, tak ada satupun orang terlihat. Namun satu hal yang jelas, tempat ini sama sekali tidak terasa kosong. Jesse merasa mereka seharusnya segera pergi dari tempat ini. Ada aura yang terasa janggal, menekan dan sama sekali tidak bersahabat. Whoa, babe. Namun berbeda dengan Jesse, Chris justru melangkah masuk tanpa banyak pikir. Baginya, rasa takut bisa ditunda. Yang ia butuhkan sekarang hanyalah telepon. Scott sempat ragu. Masuk ke properti orang lain tanpa izin jelas bukan ide yang bagus. Tapi mereka tak punya pilihan lain. Telepon adalah satu-satunya harapan. Akhirnya mereka pun mengikuti Chris masuk ke dalam kabin itu. Begitu pintu dibuka, bau busuk langsung menyergap. Ruangan di dalam jauh lebih mengerikan dari yang terlihat di luar. Lantai kotor, sisa makanan membusuk berserakan, dan udara pengap memenuhi paru-paru. Di satu sudut, mereka menemukan banyak kunci mobil, terlalu banyak untuk satu orang. Pikiran buruk mulai muncul. Apakah mobil-mobil di luar itu... Tak hanya itu, ada juga berbagai benda yang sebenarnya bernilai, tapi semuanya tersusun dengan cara yang aneh, tidak wajar dan membuat suasana semakin tidak nyaman. Di dapur, Chris melihat sebuah tungku dengan masakan yang bahkan ia tak ingin tahu apa isinya. Jika ruangan tengah saja sudah menjijikkan, kamar mandinya jauh lebih parah. Jesse yang sejak tadi menahan buang air dengan terpaksa masuk ke kamar mandi itu. Di dalam, ia menemukan sebuah stoples berisikan gigi manusia. Ada juga gigi palsu. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, sebuah tubuh manusia tergeletak di dalam bak mandi. Jesse juga menemukan kawat duri, jenis yang sama seperti yang menjebak mobil mereka. Kini semuanya jelas, pemilik kabin inilah pelakunya. Sementara itu, Chris menemukan sesuatu yang tak kalah mengerikan lagi. Di dalam lemari es, tersimpan potongan-potongan anggota tubuh manusia. Masuk ke rumah ini adalah kesalahan besar, dan mereka baru menyadarinya. Tepat saat hendak keluar, dari kejauhan mereka mendengar suara mesin truk mendekat. Perlahan tapi pasti, pemilik tempat mengerikan ini telah kembali. Panik, mereka semua berlari ke arah pintu belakang, namun harapan itu langsung pupus. Seluruh kabin sudah dikunci rapat, tak ada jalan keluar. Satu-satunya akses hanyalah pintu depan. Suara mesin semakin dekat, dan kini terlihat jelas, truk itu menarik mobil milik mereka. Derap langkah kaki terdengar memasuki rumah. Chris dan Jesse langsung bersembunyi di bawah tempat tidur menahan napas, sementara Scott dan Carly bersembunyi di ruangan sebelah. Kabin itu kembali sunyi, tapi sunyi yang mematikan. Ketegangan memuncak saat Chris dan Jesse melihat sesuatu yang membuat darah mereka seakan berhenti mengalir. Tubuh Francie tergeletak tak bernyawa, mulutnya robek mengerikan, cairan merah kental mengalir perlahan dari luka itu, merembes ke arah mereka. Chris menahan napas, Jesse gemetar, syok, tak berani bergerak. Teman mereka kini hanya tinggal jasad dengan kondisi yang tak bisa dilupakan seumur hidup. Situasi menjadi semakin mengerikan ketika salah satu dari orang gila itu masuk ke ruangan. Dengan mudah, ia mengangkat tubuh Francie, lalu meletakkannya begitu saja, seperti hewan buruan. Inilah wujud para psikopat itu. Wajah mereka rusak, fisik mereka tidak sempurna, membuat bulu kuduk berdiri hanya dengan melihatnya. Keberadaan Chris hampir saja terbongkar ketika salah satu dari mereka mencari selongsong peluru shotgun yang jatuh. Hanya satu gerakan kecil dan semuanya akan berakhir. Hari mulai sore. Setelah berburu dan mengolah hasil tangkapan mereka, ketiga psikopat itu akhirnya beristirahat. Inilah kesempatan mereka. Perlahan, keempat orang ini keluar dari persembunyian, mengendap-endap mencoba kabur dari tempat terkutuk ini. Mereka akhirnya tahu kebenarannya. Para pemburu itu berjumlah 3 orang, kakak beradik hasil hubungan sedara. Itulah sebabnya fisik mereka tidak normal dan pikiran mereka jauh lebih rusak. Carly hampir tak sanggup menahan trauma saat melihat tubuh sahabatnya dipotong menjadi beberapa bagian. Namun tak ada waktu untuk menangis, karena jika mereka tidak segera pergi, merekalah korban selanjutnya. Namun pelarian mereka tak berjalan semulus harapan. Demi membuka jalan keluar, Chris mengorbankan tangannya, menahan penahan pintu otomatis dengan sekuat tenaga. Rasa sakit tak terelakkan, tapi pengorbanan itu tetap belum cukup.
Seketika, kepanikan berubah menjadi perburuan. Mereka berlari menuju perbukitan. Sementara mesin truk dinyalakan, suara raungannya memecah hutan. Perburuan resmi dimulai. Mereka berlari masuk ke hutan belantara. Napas terengah, kaki terasa semakin berat. Di tengah situasi genting ini, Carly mulai putus asa. Ia berkata tak sanggup lagi berlari, bahkan meminta ditinggalkan saja di hutan ini. Scott menolak. Sebagai pasangan, sebagai calon suami, ia menggenggam tangan Carly dan menguatkannya. Ia berjanji mereka akan selamat apapun resikonya. Pelarian membawa mereka ke sebuah tempat aneh, dipenuhi mobil-mobil tua yang ditinggalkan begitu saja, seperti pemakaman kendaraan, tempat di mana jejak para korban dihapus selamanya. Tak lama kemudian, truk kuning itu muncul. Ketiga psikopat turun satu persatu. Gerakan mereka tenang, seolah tahu persis kemana buruan mereka pergi. Hutan ini adalah rumah mereka. Melihat kesempatan, Chris membuat keputusan nekat. Truk itu adalah satu-satunya jalan keluar. Rencananya sederhana. Ia akan memancing para psikopat mengejarnya, memberi waktu bagi yang lain untuk mencuri truk. Namun rencana itu gagal. Sebuah tembakan dilepaskan. Peluru menghantam kaki Chris. Ia terjatuh menahan sakit yang luar biasa. Scott tak tinggal diam. Ia tahu resikonya. Tapi sebagai seorang pria, ia merasa inilah kewajibannya, melindungi orang yang ia cintai. Scott berlari ke arah berlawanan, mencoba memecah perhatian para psikopat, dan berhasil. Ketiganya langsung berbelok, mengejar Scott yang menghilang di antara pepohonan. Begitu keadaan sedikit aman, Jesse dan Carly segera kembali ke Chris. Namun di dalam hutan ini, setiap detik terlalu berharga, karena satu kesalahan kecil saja bisa berarti kematian. Namun di saat genting seperti ini, Carly kembali panik ketika tubuh Evan yang sudah tidak bernyawa terjatuh dari bak truk. Ia kembali berkata tak sanggup melanjutkan pelarian. Carly tak memikirkan bagaimana banyak orang mempertaruhkan nyawa demi dirinya, termasuk Scott, calon suaminya yang saat itu masih berlari kencang, masuk semakin dalam ke jantung hutan. Carly berteriak memanggil Scott, dan teriakan itulah yang menjadi kesalahan fatal. Salah satu psikopat langsung menyadari posisi Scott. Dari kejauhan, langkah Scott terlihat melambat. Kaos kuning cerah yang ia kenakan kini ternoda merah pekat. Sebuah anak panah menembus dadanya. Scott terhunjung lalu jatuh. Teriakan Carly yang seharusnya menjadi panggilan cinta, justru menjadi suara terakhir yang mengantar Scott pada kematian. Namun ironisnya, Carly masih bersikeras. Ia ingin mereka kembali menyelamatkan Scott tanpa memikirkan bahwa kembali ke sana sama saja menyerahkan nyawa mereka satu persatu. Nasib buruk belum selesai. Jalan yang mereka tempuh berakhir buntu. Lebih sial lagi, truk yang mereka curi justru terperosok ke dalam lumpur. Tak bisa maju, tak bisa mundur. Chris dan Jesse masih menyimpan semangat hidup. Mereka tahu menyerah berarti mati. Tapi Carly justru tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Ia menolak melanjutkan perjalanan. Baginya, semuanya terasa sia-sia karena cepat atau lambat ketiga psikopat itu akan menemukan mereka. Di tengah kekacauan ini, Jesse mencoba menenangkan Carly. Ia meyakinkan bahwa mereka harus terus bergerak agar pengorbanan Scott tidak boleh sia-sia begitu saja. Namun sikap Carly justru semakin menjengkelkan. Di saat nyawa mereka benar-benar terancam, Carly malah tertawa ketika melihat kaki Chris hampir saja terkena jebakan beruang. Padahal sebelumnya, ia begitu hancur dan kehilangan semangat hidup. Perubahan sikapnya membuat emosi semakin memuncak. Di tengah hutan penuh kematian ini, satu hal menjadi jelas, tidak semua ancaman datang dari para pembunuh. Kadang datang dari orang yang kita selamatkan. Look. Saat mereka menemukan sebuah menara pengawas, Carly tanpa pikir panjang berteriak, menanyakan apakah ada orang di atas sana, seolah lupa bahwa Scott kehilangan nyawa karena teriakan yang tidak perlu. Tanpa menunggu jawaban, mereka segera memanjat naik. Harapannya satu, di atas sana ada alat komunikasi yang masih bisa digunakan. Hari mulai gelap. Dari puncak menara sejauh mata memandang, tak terlihat jalan utama, apalagi kota yang ada hanya hamparan hutan tanpa ujung. Beruntung, mereka menemukan kotak P3 dan sebuah radio komunikator.
Radio itu masih berfungsi meski tak ada balasan dari seberang. Jesse memutuskan untuk tetap menjaga frekuensi, siapa tahu ada yang mendengar. Dari balik jendela menara, Chris melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ketiga psikopat itu mulai mendekat dengan cepat. Mereka mematikan lampu dan menahan napas. Tak ada suara, tak ada gerakan. Dan tepat ketika para psikopat itu beranjak menjauh, radio komunikator berbunyi. Suara statis itu cukup mengkhianati posisi mereka. Kini tak ada lagi tempat bersembunyi. Mereka mulai menaiki tangga. Jesse panik dan berteriak ke radio meminta pertolongan. Ia mengatakan nyawa mereka dalam bahaya. Sekelompok orang berwajah mengerikan mencoba membunuh mereka. Lokasi mereka berada di menara pengawas, wilayah utara Jalan Grand Barrier. Chris menahan pintu menggunakan apapun yang ia temukan. Tangannya gemetar, tubuhnya sudah kelelahan, tapi itu hanya menunda waktu. Tak lama kemudian, asap mulai mengepul. Para psikopat itu punya cara sendiri untuk memaksa buruan turun. Mereka membakar menara. Api mulai menjalar, udara semakin panas, napas terasa berat. Mereka tak punya pilihan lain. Chris mengambil keputusan terakhir. Mereka harus melompat ke pepohonan. Ia yakin ranting-ranting itu cukup kuat untuk menahan tubuh mereka. Satu persatu mereka melompat. Namun para psikopat belum selesai. Salah satu dari mereka bertubuh kecil dan paling lincah ikut memanjat pohon. Dengan cepat, ia mengejar mereka sampai ke atas seperti predator yang tak pernah lelah. Dan di ketinggian itu, di antara api dan kegelapan hutan, perburuan kembali dimulai. Gelapnya malam membuat penglihatan nyaris tak berguna. Dengan napas tertahan, Jesse perlahan menyeberang lewat ranting-ranting pepohonan. Dari bawah, si psikopat membidik dan melepaskan anak panah melesat tajam ke arah mereka. Melihat panah-panah itu, Carly mulai ragu. Ia takut, kakinya gemetar, suaranya kembali pecah oleh kepanikan. Hingga tiba-tiba, sebuah kapak besar melayang tepat ke arah mulutnya yang berisik itu. Dalam sekejap, tubuh Carly terbelah dua. Yang tersisa hanyalah kepalanya tertancap di batang pohon. Chris terpaku, matanya menatap tajam. Amarah memenuhi dadanya. Kini hanya mereka berdua yang tersisa. Dan ia tak akan membiarkan Jesse bernasib sama. Ini bukan lagi soal kabur, ini soal bertahan. Jesse memancing si psikopat kurus untuk mengejarnya. Sementara itu, Chris bersiap di balik kegelapan menggenggam ranting pohon sebagai senjata seadanya. Untuk sementara, mereka berhasil lolos. Chris dan Jesse kini bersembunyi di sebuah ngarai meringkuk di balik ceruk batu. Derasnya air terjun menutupi suara mereka, membuat keberadaan mereka sulit terdeteksi. Malam itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, mereka bisa mengistirahatkan tubuh mereka. Meski mimpi buruk tetap menghantui, setidaknya mereka masih hidup. Pagi pun tiba, mereka kembali melanjutkan pelarian, menembus hutan hingga akhirnya melihat jalan raya di kejauhan. Harapan muncul, namun cepat sirna. Tebing di hadapan mereka terlalu curam untuk dituruni. Namun satu psikopat menghantamnya hingga terjatuh dan berguling di tanah. Di saat yang sama, satu lainnya muncul dari belakang dan menculik Jesse. Chris bangkit dengan napas terengah. Dari kejauhan ia melihat sebuah mobil sheriff mendekat. Tanpa ragu, Chris berlari dan menghentikannya. Ia berteriak meminta bantuan, mengatakan bahwa temannya diculik. Mereka adalah orang yang menghubungi polisi lewat radio. Namun sebelum kata-katanya selesai, tubuh itu ambrus seketika. Dalam kepanikan, Chris berlari dan bersembunyi di balik pepohonan. Saat melihat ada celah, ia menyelinap masuk ke bawah kolong truk, menahan napas menunggu waktu yang tepat karena perburuan ini belum juga berakhir. Sementara itu di tempat lain, Jesse sudah menjadi tawanan. Kedua tangannya diikat kuat, tubuhnya diseret masuk ke sebuah pondok reot yang baunya campuran darah, kayu lapuk dan juga kematian. Para psikopat itu mengelilinginya, menikmati ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Pisau mulai diangkat. Di saat itulah, botol molotov menghantam dinding pondok. Api langsung menyala, menjalar cepat melahap kayu tua. Chris datang seperti orang kesetanan. Tanpa ragu, ia menabrak pintu depan menerobos masuk ke dalam kobaran api.
Psikopat bertubuh paling besar menjerit kesakitan. Api membakar tubuhnya, membuatnya sempoyongan. Chris tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia menyerang habis-habisan, memukul, menghantam, menjatuhkan monster itu ke lantai. Merasa situasi aman, Chris bergegas membuka ikatan di tangan Jesse. Namun rasa aman itu cuma ilusi. Dari belakang, satu psikopat lain muncul. Benturan keras membuatnya terkapar. Jesse melihat semuanya, melihat Chris hampir tak berdaya. Insting bertahan hidupnya mengambil alih. Satu lengannya berhasil lepas dari ikatan. Dengan sisa tenaga, anak panah itu menancap tepat di belakang kepala psikopat gila. Tubuhnya ambruk seketika. 2 monster tumbang. Tersisa satu, yang paling kecil, paling cepat, dan paling ganas. Ia menyerang Chris dengan brutal, membabi buta seperti binatang liar. Meski tubuhnya kecil, keganasannya jauh lebih mengerikan. Tapi kali ini, ia salah perhitungan. Chris dan Jesse bekerja sama. Serangan demi serangan mereka balas. Luka menganga di mana-mana, tapi makhluk itu tetap bergerak, seolah rasa sakit bukan sesuatu yang dikenal olehnya. Chris menatap shotgun di tangannya. Satu peluru tersisa, hanya satu. Peluru itu ia lepaskan, bukan sekedar untuk membunuh, tapi untuk mengakhiri semuanya. Singkat cerita, Chris dan Jesse berhasil selamat. Dengan truk kuning milik para psikopat gila, mereka meninggalkan hutan terkutuk itu. Saat truk memasuki area pom bensin terdekat, pemiliknya langsung bersembunyi. Ia tahu betul siapa yang mengendarai truk kuning itu. Namun kali ini berbeda. Yang turun dari dalam truk bukan para monster penghuni hutan, melainkan Chris, berlumuran darah, luka, dan tatapan orang yang baru saja lolos dari neraka. Dan di titik inilah film kali ini resmi berakhir. Hutan kembali sunyi, api perlahan padam, dan hanya menyisakan bekas darah serta jeritan yang tak pernah benar-benar hilang. Pertanyaan sekarang, apakah kalian puas dengan ending seperti ini? Dengan korban-korban yang jatuh satu persatu di tangan para psikopat gila itu? Atau justru merasa ada yang masih kurang terbayar? Dan seperti biasa, sampai ketemu di film-film menarik lainnya.